Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 26 ayat 47 sampai 56. Matius 26 ayat 47 sampai 56. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Matius pasal 26 ayat ke-54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Renungan hari ini berjudul Melarikan Diri, ditulis oleh Leslie Koh. Sahabat ODB, pelajaran pertama dalam Aikido, seni bela diri tradisional Jepang, sungguh tak terduga. Sensei atau guru kami berkata bahwa ketika ada ancaman serangan, reaksi pertama kita haruslah melarikan diri. Jika benar-benar tidak bisa melarikan diri, barulah kamu bertarung, kata beliau dengan serius. Melarikan diri, saya tercengang mendengarnya. Mengapa pelatih bela diri yang sangat mumpuni seperti dirinya menganjurkan kami untuk melarikan diri dari pertarungan? Hal ini sepertinya berlawanan dengan intuisi. Tetapi beliau mengatakan bahwa bentuk pertahanan diri terbaik adalah menghindari pertarungan sejak awal. Tentu saja, ketika segerombolan orang datang untuk menangkap Yesus, Petrus bereaksi dengan menghunus pedang untuk menyerang salah satu dari mereka. Namun Yesus meminta Petrus menyarungkan pedang itu, katanya. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Meski rasa keadilan itu penting, memahami tujuan Allah dan kerajaannya juga sama pentingnya. Itulah kerajaan paradoks yang memanggil kita untuk mengasihi musuh
dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ajaran itu memang sangat berlawanan dengan reaksi yang biasanya diberikan dunia. Tetapi itulah respons yang Allah ingin kita kembangkan dalam diri kita. Lukas 22 ayat 51 bahkan menggambarkan bagaimana Yesus menjamah dan menyembuhkan telinga orang yang ditebas oleh Petrus. Kiranya kita juga belajar menanggapi situasi-situasi sulit sesuai dengan teladan Yesus, dengan selalu mengusahakan perdamaian dan pemulihan, dalam keyakinan bahwa Allah akan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk melakukannya. Sahabat ODB, ingatlah, bagaimana Anda bereaksi terhadap satu situasi sulit baru-baru ini? Cobalah bayangkan dan bandingkanlah respon Yesus seandainya Dia menghadapi masalah yang sama. Allah Bapa-Ku, buatlah aku memahami rencana besar dari kerajaan-Mu. Berilah aku hati yang saleh, penuh kasih dan cinta damai, untuk menanggapi beragam situasi sesuai dengan teladan anak-Mu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.